Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi pengalaman mengurus mutasi kendaraan antar provinsi. Apa saja persyaratannya dan bagaimana prosesnya? Nah, mari kita simak informasinya. Nah, kali ini saya lagi mengurus kendaraan roda 4 yang mutasi dari Kabupaten Ketapang ke Sulawesi. Dan setelah kita tanya kepada petugas apa saja persyaratannya, ini adalah persyaratannya seperti yang sudah ditampilkan dalam video. Yang pertama, KTP fotokopi. Jadi fotokopi KTP ya, yaitu KTP kota tujuan. Jadi karena saya contohnya nih dari Ketapang ke Sulawesi, jadi saya harus siapkan fotokopi KTP yang di Sulawesinya. Kemudian yang kedua, cek fisik kendaraan. Jadi ini berhubung karena kendaraannya sudah nyampe di Sulawesi, jadi silakan dicek kendaraannya itu, cek fisiknya di tempat samsat yang di Sulawesi ya. Nah, jadi silakan cek fisik kendaraannya. Kemudian STNK asli. Nah, STNK asli, kemudian BPKB asli. Jadi ada 4 dokumen yang harus kita siapkan dari KTP, fotokopi KTP, yaitu KTP kota tujuan, cek fisik kendaraan. Jadi berhubung karena kendaraannya sudah ada nyampe di sana, berarti cek fisiknya di sana aja. Kemudian STNK asli dan BPKB asli. Dan lama proses cabut berkas, nah berdasarkan kata petugasnya ini 1 bulan. Kemudian biaya cabut berkasnya, biaya administrasinya yaitu ya, roda 4 itu 250.000 dengan catatan pajak hidup. Nah, ini catatan dari petugasnya. Nah, berhubung karena kemarin berkasnya sudah sampai ya, sekarang kita ngurus. Jadi sekarang ini adalah 7 Juli 2026. Jadi karena berkas-berkas yang dikirim dari Sulawesi itu udah nyampe ke Tapang, kita urus nih ke Samsat Ketapang. Nah, yang pertama teman-teman tentu harus daftar dulu di loket pendaftaran ya. Nanti berkas-berkas kita akan dicek, apakah ada yang kurang atau tidak. Nah, setelah dicek, kemudian kita langsung melakukan pembayaran di loket BRI. Nah, jadi bukan yang bank daerahnya, di BRI-nya. Itu sebesar 250.000. Nah, saya tanya lagi, kalau misalnya mutasinya itu di dalam provinsi gimana? Biayanya apakah beda? Sama katanya. Jadi biayanya sama. Jadi walaupun beda provinsi ataupun dalam provinsi, kata petugasnya biayanya sama. Nah, setelah kita lakukan pembayaran di loket BRI, kemudian kita lanjut ke loket 2. Ya, loket 2. Loket 2 itu adalah tempat pemprosesan mutasi. Jadi, setelah kita lapor, kita akan melakukan mutasi kendaraan. Nah, kita diberikan secari kertas untuk pengambilan berkas. Jadi, berkas lama kita itu harus diambil dulu nih sama petugasnya di lantai, di parkiran ya, parkiran parkiran kendaraan. Nah, kita cari dulu nih bapaknya. Wah, dan ternyata bapaknya ini karena cuma sendiri aja, ini bapak juga yang menggesek apa nomor rangka gitu kan, baik baik itu motor maupun mobil. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu. Untungnya bapak ini gerak cepat ya, wah, cepat nih. Walaupun dia cuma sendiri gitu kan, tapi bergerak cepat bapaknya. Jadi mulai dari mobil ke motor pindah. Jadi kita tungguin nih. Kita tungguin, oke. Setelah kita tungguin, kita naik, kita ikutin bapaknya untuk pengambilan berkas. Jadi berkas yang lama itu diambil lagi gitu ya. Dicarilah nih sama bapaknya di gudang arsip. Dan ternyata tidak lama langsung keluar. Jadi memang walaupun bapaknya sendiri dan sibuk ya, tapi bapaknya bergerak cepat, jempol lah buat bapaknya. Terus setelah itu kita lapor lagi ke loket 2 tadi. Nah, ini Pak berkasnya udah ada. Oke, dicek lagi, diproses, tidak lama kemudian kita dipanggil. Dan silahkan menunggu katanya. Jadi untuk catatannya tadi kita udah catat juga beberapa poinnya. Jadi setelah berkas kita dirasa udah lengkap dan udah diproses, kita diberikan surat resi nih. Nah, resi pengambilan nanti ya. Ini resi pengambilan kita diberikan. Resi di sini. Jadi kita tidak tampilkan ini surat resi aja. Kemudian surat resinya udah dapat, jadi kata petugasnya untuk pengambilan berkas mutasi itu estimasinya 1,5 bulan. Nanti kita akan bawa lagi berkas tadi ya, berkas resinya kita bawa tadi. Ini kita bawa berkasnya. Itu jadi setelah kita masukkan hari ini, kita tunggu 1,5 bulan estimasi ya. Nanti kita bawa resinya dan nanti kita dikasihlah berkas. Nah, setelah berkasnya kita dapatkan, barulah nanti kita kirim ke Sulawesi tadi. Sudah selesai, nanti silakan diurus di Sulawesi Samsatnya lagi.
Nah, kira-kira itulah ya proses kita mengurus mutasi kendaraan roda 4. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan, ini pengurusannya termasuk cepat ya, tidak lama pengurusannya. Jadi kalau teman-teman mau mengurus mutasi, baiknya dilakukan sendiri aja. Dan prosesnya tidak ribet, intinya persyaratan lengkap aja gitu ya, yang tadi. Kemudian untuk biaya pun cukup murah, 250.000 dibandingkan nanti teman-teman pakai apa ya, yang itu, yang sebelah itu. Jadi jangan biasakan pakai calo-calo ya. Jadi eh, disarankan bagus diurus sendiri aja. Kadang-kadang kita tuh merasa oh nanti sulit sulit nih, oh ini susah ini. Ternyata enggak. Kita cobain aja gitu. Kayak kadang-kadang kita bayar pajak ya langsung aja, kan murah bayarnya. Jadi jangan dibiasakan pakai calo, kayaknya lebih calo tuh kan bayar mahal nanti kan, dan lebih enak buat ngurus sendiri kok. Jadi lebih Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk pengurusan ini termasuk cepat ya. Yang intinya syaratnya udah lengkap, cuman kita nunggu aja 1,5 bulan estimasinya ya, untuk pengambilan berkas kembali. Kemudian untuk proses sih, langkah-langkah tadi sih aman-aman aja, tidak ada masalah dan cukup cepat. Ya, terima kasih juga lah ya buat bapaknya, buat petugas yang sudah mengurus tadi. Spesial juga terima kasihnya untuk bapak yang mengurus gesek-gesek rangka, walaupun cuma sendiri tapi gerak cepat juga. Jadi teman-teman, jadi kalau ngurus-ngurus administrasi ini bagusnya kita kerjakan sendiri aja, jangan pakai-pakai yang pihak-pihak itu tuh lah ya, yang biaya mahal apa gitu ya. Kemudian ya kita nambah ilmu juga, ya ternyata biayanya murah. Sama halnya dengan kayak kita ngurus pindah KK, KTP gitu kan. Nah itu simple juga kok. Yang penting kita datangi aja, prosesnya jalani aja. Kadang-kadang kan kita mikirnya, wah ini susah nih, oh ini ribet nih nanti kayak gitu ya. Ternyata enggak, kita jalani aja. Kalau misalnya yang petugas-petugasnya mungkin agak lelet atau apa, misalnya di daerah-daerah teman-teman atau yang lain ya, ya tinggal dikasih itu ya, ditegur atau apa gitu kan, nah, dilaporkan, dikasih pengaduan kalau petugasnya itu memang mungkin kurang bagus pelayanannya, dan kan kita tinggal lakukan pengaduan ya, di depan lapor misalnya dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya sih kalau ada ngurus-ngurus administrasi ya kita tanya aja apa syaratnya, kita urus sendiri itu akan lebih bagus dan biayanya pun lebih murah dan nambah ilmu kita juga. Oke lah, kira-kira itu saja sih berbagi informasi kita. Intinya sih untuk pengurusan sih tidak masalah, yang penting berkas lengkap. Dan terima kasih juga untuk petugas Samsat yang telah melayani dengan baik. Semoga ditingkatkan lagi. Sampai jumpa.